Balik lagi bareng gua Titya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini gua kembali hadir dengan cerita baru, yaitu sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter bernama NN Jovina, di mana cerita tersebut berjudul Tenung Pring Sedapur. Dan yang bersangkutan juga sudah memberi izin untuk ceritanya aku ceritakan di cerita kali ini. Tapi sebelumnya aku mohon maaf teman-teman jika dalam bercerita mungkin sedikit artikulasi tidak jelas, karena lidahku, bukan lidah sih, bibirku lagi sariawan teman-teman. Bibirku lagi pecah, jadi untuk ngomong jelas agak sedikit susah. Oke. Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke ceritanya. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah lebih baiknya jika kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, dan kali ini gua akan bercerita, dan di sini gua akan berperan sebagai narasumber ya. Demi kenyamanan bersama, nama dan tempat sengaja saya rubah. Yang jelas, kejadian ini menimpa tetangga dekat kami. Sebenarnya kalau kita berpikir secara realistis, semua bisa dinalar. Namun bagaimana jika sesuatu yang tak masuk akal terjadi di depan mata kita? Masih mau mengelak? Itu adalah hak Anda. Yang jelas saya mau menceritakan satu keluarga yang habis meninggal satu persatu dalam 1 tahun ini, karena tenung pring sedapur atau teluh. Sementara tersisa hanya seorang, yaitu anak sulung keluarga tersebut. Sebut saja keluarga Suryoko yang terdiri dari 4 orang. Sang bapak sebut saja Pak Suryo, istrinya Buming, anak sulungnya Yoko, dan si bungsu bernama Radit. Dulunya mereka adalah keluarga yang bahagia dengan rezeki yang selalu mengalir. Banyak anak-anak pengangguran di lingkungan kami diajak bekerja oleh keluarga ini. Pak Suryo adalah sosok yang ramah. Setiap kali lewat di depan rumah kami selalu menyapa. Bahkan setiap kali mobilnya rewel, bapakku lah yang mengatasinya. Karena selain orang pintar, bapakku adalah seorang montir. Selain keluarga yang bahagia, mereka adalah keluarga yang teguh pendirian dan tak silau dengan harta. Pernah suatu hari, saat di lingkungan mereka akan didirikan sebuah klinik kesehatan yang sekarang berkembang menjadi RS swasta, hanya keluarga inilah yang menolak menyerahkan tanahnya meskipun dengan iming-iming uang yang lebih besar dari harga yang seharusnya. Mereka tidak mau menipu perasaan sendiri dengan uang. Hingga suatu hari tiba Buming jatuh sakit. Memang sudah sejak lama Buming menderita diabetes. Namun kali ini kondisinya banyak menurun. Hingga mengira akan segera wafat, Buming berpesan agar Mas Yoko segera menikah. Mengingat usianya sudah kepala 3, kalau soal jodoh, memang Mas Yoko adalah orang yang sulit. Karena baru-baru ini Mas Yoko fokus hijrah, membantu perekonomian keluarga. Sebelumnya Mas Yoko adalah pemuda yang tak mengerti apa itu bekerja. Hobinya hanya main kesana kemari tidak jelas. Hingga waktu itu Mas Yoko menyadari kesehatan ibunya sudah tak seperti dulu lagi. Akhirnya Mas Yoko berjanji jikalau sudah ketemu jodohnya tak akan berlama-lama menunggu. Saat Mas Yoko lagi tekun-tekunnya bekerja keluar kota sebagai pedagang, bertemulah dia dengan seorang gadis, panggil saja namanya Mbak Rita. Nah, berawal dari sinilah bencana itu terjadi. Di awal-awal perkenalan, Mbak Rita dikenal sebagai sosok yang baik, sayang, dan penuh perhatian kepada keluarga Suryoko. Meskipun tak terlalu akrab dengan masyarakat sekitar, saya meyakini bahwa pasti dia wanita yang baik, karena Mas Yoko yang sekarang adalah pemuda yang sangat baik. Perkenalan mereka cukup singkat, tidak ada setahun, hingga tiba-tiba Mas Yoko datang ke rumahku untuk mencari bapak, dengan tujuan mencari hari baik untuk pertunangan dan pernikahannya. Bapakku pun sempat kaget dan meledek. Sudah
benar-benar berani menikah, Mas? Mas Yoko menjawab, "Lah, ya memang sudah waktunya, Pak Dar. Calonnya orang mana, Masko?" "Alah, dekat saja, Pak, di desa SKNL." Bapak tiba-tiba ekspresinya berubah kaget dan diam seketika. Mas Yoko merasa ada yang aneh, lalu bertanya, "Ada apa, Pak? Kok kaget?" "Nggak apa-apa, Mas. Ya, selanjutnya gimana?" "Saya mau minta tolong dan carikan hari yang baik untuk lamaran dan nikahan saya, Pak." Bapak mengangguk pelan lalu menjawab, "Sebenarnya semua hari itu baik, Mas, apalagi hari Jumat. Tapi ya namanya orang Jawa, harus patuh aturannya hidup di tanah Jawa, Mas." "Walah, iya betul, Pak. Maaf, Mas, sebelumnya saya minta maaf. Weton Anda sama calonnya hari apa?" Mas Yoko pun menyodorkan kertas yang bertuliskan weton mereka. Setelah membaca, Bapak manggut-manggut. Lalu Bapak berkata, "Kalau wetonnya baik, Mas. Yang penting tidak wage sama pahing. Menurut hitungan Jawa, weton geing itu tidak bisa bersatu. Kalau sampai bersatu, bisa terkena musibah. Musibah tidak harus bertaruh nyawa, Mas. Kadang juga bisa rezekinya yang mati." Mas Yoko merasa lega karena satu syarat lolos dengan baik. Selanjutnya Mas Yoko bertanya, "Kalau arahnya gimana, Pak? Baik apa tidak?" Bapak terdiam sejenak sambil bergumam, Sebelumnya saya minta maaf, Mas. Kalau menurut hitungan Jawa, arah perjodohan ini utara barat, selatan timur. Nggak bagus, Mas." Mendengar itu Mas Yoko sedikit kecewa. Namun karena keinginannya yang kuat untuk mempersunting Mbak Rita, Mas Yoko tetap berupaya. Dia bertanya kembali, "Apa nggak bisa diusahakan, Pak?" Lalu Bapak berdiri dari duduknya, pergi mengambil dupa lalu membakarnya dan ditancapkan di tanah di depan pondok. Sambil mondar-mandir sembari berpikir keras, kemudian Bapak berkata, "Bisa, Mas, tapi ada syaratnya. Tidak berat, hanya saja harus bisa percaya." "Maksudnya gimana, Pak?" "Cukup rasa percaya jika nantinya akan baik saja, Mas. Nanti Anda kucarikan caranya untuk jalan keluar." "Insya Allah saya sanggup, Pak." "Ya sudah, Mas, besok sore Anda kesini lagi. Malam ini nanti aku mau tirakat dulu cari solusinya. Gak apa-apa kan?" "Ya, Pak, tidak apa-apa." Setelah itu Mas Yoko beranjak pergi. Bapak pun mulai mempersiapkan tirakat. Tirakat di sini adalah lebih ke tidak tidur sambil memohon pada Yang Maha Esa agar mendapatkan pertolongan. Semalaman Bapak tidak tidur hingga keesokan harinya. Waktu yang dijanjikan tiba, yaitu sore hari. Mas Yoko datang dengan Pak Suryo. Setelah mereka masuk dan dipersilahkan duduk, Bapak membuka percakapan dengan membakar dupa. "Pak Suryo, sebelumnya saya minta maaf. Tidak maksud menduluhi takdir Yang Maha Esa, tapi kewajibanku hanya saling mengingatkan supaya semuanya bisa lancar ya." "Walah, iya, Mas. Saya mana berterima kasih sekali sudah dibantu. Yang penting anak saya bisa menjalani pernikahan dengan selamat." "Amin." Begini Pak Suryo dan Mas Yoko, jalan yang harus kalian tempuh adalah tidak besanan. Artinya begini, Mas Yoko tetap menikah, tapi kedua orang tua masing-masing tidak boleh dipertemukan, apalagi berbesanan. Mas Yoko pun menjawab, "Jadinya saya menikah sendirian, Pak, tanpa ditemani orang tua." "Benar, Mas, tidak cukup itu. Nanti minimal kalau belum 5 tahun, orang tua kedua keluarga tidak boleh bersilaturahmi ke rumah masing-masing besan." Mas Yoko nampak bingung memutuskan. Namun tak mungkin kalau dia harus mundur. "Ya sudah, Pak, apapun saya lakukan. Yang penting bisa hidup berumah tangga dengan selamat semuanya." Setelah itu Bapak memberikan catatan hari-hari baik untuk Mas Yoko. Pak Suryo pun hanya mengiyakan asal anaknya bisa segera menikah. Selain itu, Bapak juga menjelaskan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan menjelang hari pernikahan itu, seperti hanya cukup membawa batur manten.
atau pengiring mempelai secukupnya. 1 bulan kemudian, tibalah acara pernikahan Mas Yoko. Aku mendapat undangan sebagai pengiring mempelai pria. Kami beserta rombongan bersama-sama ke sana menggunakan beberapa mobil. Aku dan Bapak ada di satu mobil. Perjalanan memakan waktu 30 menit. Sesampainya di sana, semua tampak wajar dan baik-baik saja. Bahkan, aku baru tahu kalau ternyata Mbak Rita itu adalah seorang perawat di salah satu rumah sakit besar di kota dingin. Waktu itu, kulihat memang benar, Mas Yoko tidak didampingin orang tuanya. Hanya beberapa saudara dekat dan teman-temannya saja yang hadir. Selepas acara resepsi, kami semua pulang dengan penuh doa agar rumah tangga Mas Yoko berjalan dengan baik, berkah barokah dan bahagia. Terlebih lagi bapakku, dengan cemas berharap ini yang terbaik. 3 bulan berlalu, Mas Yoko masih sering terlihat pulang pergi dari rumahnya. Bahkan kali ini Mas Yoko menaiki mobil baru. Aku bersyukur karena berpikir mungkin setelah menikah rezekinya semakin lancar. Hingga suatu hari, ku dengar kabar bahwa istri Mas Yoko mengalami keguguran. Setelah kabar itu mereda, tiba-tiba kembali terdengar kabar buruk. Booming kondisinya menurun drastis dan harus dibawa ke rumah sakit. Banyak tetangga yang menjenguk saat opnam, namun tak ada yang melihat keberadaan Mbak Rita di sana. Para tetangga tak ada yang berpikir lain selain menerka-nerka. Mungkin pasca keguguran belum pulih kondisinya. Setelah beberapa hari dirawat, Booming sudah boleh pulang, namun harus benar-benar istirahat total. Para tetangga dekat silih berganti datang menjenguk. Namun masih sama, tak ada satupun yang melihat keberadaan Mbak Rita. Dari sini warga mulai bergunjing. Ada yang berkata, punya menantu perawat, giliran mertua sakit nggak kelihatan sama sekali. Ada pula yang menyeletuk, dah dapat mobil baru, gak mau menanyakan kabar mertua. Mendengarnya aku merasa miris. Aku merasa seharusnya semua baik-baik saja. Tapi kenapa para tetangga ini nyinyir sekali? Kataku dalam hati. Kulihat semakin hari pun Bapak menjadi risau atas ulah para tetangga ini. Bapak merasa tak ada yang keliru dengan upaya yang dilakukan untuk Mas Yoko. Hingga suatu hari, kulihat Mas Yoko datang dengan istrinya. Hatiku merasa lega. Fakta ini mematahkan nyinyiran para tetangga. Mungkin memang benar kalau setelah keguguran Mbak Rita belum pulih. Namun kenapa lama sekali pemulihannya? Batinku, lebih dari 3 bulan setelah kabar keguguran itu, aku baru melihat Mbak Rita hari itu. Setelah itu berhari-hari kabar nyinyir warga tak ku dengar lagi. Namun tiba-tiba suatu pagi di musola ku dengar pengumuman lewat toa, yaitu sebuah pengumuman bahwa ada yang meninggal. Dan ternyata yang meninggal adalah Booming. Aku terkejut, namun tak berpikir negatif karena memang Booming sakit sejak lama. Di rumah duka keluarga yang terlihat hanya Pak Suryo, Mas Yoko dan Radit, laki-laki Mbak Rita tidak muncul. Yang kulihat paling terpukul adalah Radit, karena selama ini dialah yang paling dekat dengan ibunya. Air mata terlihat membanjiri wajahnya. Matanya sangat sembab. Berkali-kali dia panggil, "Bu, Ibu." Mas Yoko terlihat lesu dan Pak Suryo berusaha tegar meski air matanya tak berhenti menetes. Ketika prosesi pemakaman selesai semua, warga pulang ke rumah masing-masing. Aku dan Bapak mulai membicarakan kejadian yang menimpa Mas Yoko. Mulai istrinya keguguran hingga Booming yang meninggal hari ini. Jodoh mati rezeki sudah ada yang ngatur. Tidak perlu khawatir. Semoga Mas Yoko diberi sabar. Lah iya Pak, aku heran kenapa menantunya gak kelihatan. Katanya sejak Mbak Ming sakit, datang cuma sekali. Alah, gak tahu nak. Bukan urusan kita. Kita doakan saja yang baik-baik. Sejak itu, kulihat Mas Yoko bekerja lebih keras. Berdagang apapun yang sedang musim. Mulai dari buah durian,
Dan susu segar rasa-rasa buah. Pernah sesekali aku membeli susu dagangannya. Lalu dengan lancang aku menanyakan, "Mas sekarang tinggal di mana? Kok lama gak kelihatan?" Mas Yoko pun menjawab, "Sekarang kok gak di RS mbak? Aku di CTLG cari lokasi buat dagang." Bersambung. Seperti apakah kelanjutan dari cerita Tenung Pringsip Dapur? Yang penasaran, kalian bisa klik like di bawah, klik juga tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan ketika channel ini upload video baru. Dimanapun kita berada, sudah sepatutnya kita saling menghormati dan tidak mengganggu satu sama lain. Jaga perkataan, jaga perbuatan. Sampai jumpa di video berikutnya.